Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Masih gitu. Prof Beni yang saya hormati, Bapak Ibu dari UMM, para pimpinannya dan teman-teman sekalian yang bersemangat. Kita dulu, sebelum mulai saya kasih pantun dulu ya, boleh ya? Tak dulu, belum mulai. Gadis manis berdiri dekat tiang, menunggu dilamar jadi pengantin. Hari ini kita bertemu di Malang untuk buat kampus kita jadi keren. Wes, mantap. Sarapan roti dengan Srikaya. Cakep gitu dong ngomongnya. Sarapan roti dengan Srikaya. Lebih sedap ditambah keju. Bersama kita berjuang dan berkarya, wujudkan kampus kita, kampus termaju. Wes. Saya doakan semua yang datang, prodinya dapat predikat unggul. Nggak tahu kapan, tapi yang penting tekad dulu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya apresiasi sekali dengan semangat teman-teman semua untuk hadir di Malang jauh-jauh dari berbagai pelosok tanah air. Mudah-mudahan kehadirannya memberikan kebaikan buat Bapak Ibu, buat prodinya dan buat kita semuanya. Ini materi 3 jam harusnya, karena ini pengantar ke UBI-nya, cuma saya akan pers jadi 1 jam, dan yang lebih penting nanti bikinnya, bukan dengernya. Ya, nanti mekanismenya begini. Ini kan ada dua kegiatan bareng nih. Yang pertama rapat kerja. Rapat kerja nanti akan diadakan di lantai 20. Di lantai berapa? Ini lantainya sampai berapa ini? Lantai 8. Jadi rapat kerja ini akan melanjutkan penyusunan buku panduan kurikulum. Begitu kita kemarin meluncing buku panduan kurikulum untuk informatika dan sistem informasi, udahlah langsung pada nanya, Pak, yang sistem komputer udah ada belum? Pak, yang vokasi udah ada belum? Pak, yang ini udah ada belum? Dan seterusnya. Ya, nah hari ini sampai besok teman-teman yang datang untuk raker bertanggung jawab, ya, untuk melanjutkan perjuangan menyusun kurikulum sistem komputer, teknologi informasi, sains data, rekayasa perangkat lunak, dan vokasi dengan 10.000 turunannya vokasi itu. Ya tadi kan ada banyak banget itu di SK Kemendikbudnya. Ya, saya masih belum kepikir gimana cara mengklasifikasikan vokasi itu nanti. Ya, tapi apa yang ada di dalam Infokom, suplemen prodi yang ada 5 itu paling tidak bisa menjadi arahan awal lah gitu ya, kita bagi jadi 5 dulu. Yang berikutnya, yang BIMTEK ini saya kasih tahu dulu mekanismenya. Yang BIMTEK nanti teman-teman akan belajar, akan di ruang depan, peserta akan dibagi ke dalam 7 kelompok. Saya akan dibantu oleh 7 fasilitator yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Tadi malam udah pada ke salon semuanya. Ya, 7 fasilitator yang akan mendampingi setiap kelompok. Setiap kelompok dari 7 itu masing-masing 15, kita bagi subkelompok lagi. Ya, 7 kelompok, di masing-masing kelompok dibagi subkelompok yang isinya 5 orang atau 6 orang. Kenapa kita buat kecil? Supaya bikin, bukan denger. Ya, jadi teman-teman datang ke sini ikut BIMTEK, targetnya membuat, bukan mendengar. Jadi saya nggak perlu ngomong lagi nih habis ini. Ya, targetnya membuat. Jadi beda mendengar dan membuat ya. Kalau mendengar kayaknya gampang aja, nggak terlalu susah. Begitu membuat, nah terasa nikmatnya membuat buku kurikulum. Ya,
Nah, jangan khawatir, nanti teman-teman akan didampingi oleh fasilitator, yang kemarin teman-teman fasilitator ini yang menyusun buku panduan informatika dan sistem informasi, ya. Jadi insya Allah mereka paham apa yang harus dilakukan. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, saya akan turun tangan, kaki, pundak, lutut, dan seterusnya, ya. Baik, gimana caranya nih? Oke ya, di sini aja deh, biar bisa nyender. Saya akan menyampaikan tentang OBE secara lugas, secara konkret gitu. Ya, apa yang disampaikan Prof. Beni tadi ini menjadi masukan-masukan pertimbangan bagi kita ketika nanti Bapak Ibu menyusun. Jadi kenapa kita harus pindah ke OBE sih? Pertama, instrumen akreditasi menuntut OBE. Udah gitu aja, ya. Sejak Ban PT mengeluarkan instrumen yang baru tahun 2019, Ban PT sudah berorientasi pada outcome base. Pemerintah sebetulnya 2012 sudah mengeluarkan KK ini, niatnya outcome base, cuma belum sempurna. Kemudian LAM juga menuntut OBE, LAM Infocom khususnya juga. Kemudian kalau Bapak Ibu mau ke akreditasi internasional, syaratnya OBE juga. Ya, jadi secara aturan-aturan sudah menuntut OBE. Kemudian secara internasional OBE ini sudah dianut oleh berbagai negara gitu. Ya, sejak tahun 90-an, Amerika, Hong Kong, Malaysia, Uni Eropa, dan alhamdulillah Indonesia sudah masuk Washington Accord. Untuk engineering, Washington Accord ini tahun 2021 untuk engineering itu isinya 21 negara. Kalau computing kita itu masuknya di Seoul Accord konsorsiumnya, agreement agreement lembaga-lembaga akreditasi internasional itu di Seoul Accord, ada 9 negara. Tahun ini kita berusaha untuk masuk sebagai anggota tetap. Tahun lalu saya sudah presentasi di Seoul Accord, sudah berhasil masuk sebagai anggota sementara. Tahun ini targetnya kita menjadi anggota tetap. Dan semua ini menuntut OBE. Prodi-prodi ekonomi, bisnis, manajemen, kalau mereka mau ke FIBA, lembaga akreditasi internasional FIBA juga meminta dokumen kurikulumnya dulu. Kalau sudah OBE boleh lanjut. Kalau belum OBE enggak diterima. Gitu ya Bapak Ibu. Dan kita di Aptikom punya tekad prodi-prodi informatika, Infocom di negara ini harus menjadi yang terdepan untuk menerapkan OBE. Ya, dan Bapak Ibu yang hadir di sini menjadi agen-agen WIS, ya. Menjadi agen-agen penting untuk nanti melakukan perubahan di prodinya masing-masing dan di kampusnya masing-masing. Siap ya? Siap, gitu dong. Kemarin saya ngisi di Unhan, Universitas Pertahanan, jalan kaki, siapa, gitu terus tuh itunya mahasiswanya, ya. Pakai baju tentara lagi. Oke, apa itu OBE? OBE itu secara makna fokus pada mengorganisasi segala sesuatu dalam sistem pendidikan. Jadi OBE ini adalah sistem pendidikan, ya, outcome based education, bukan sekedar kurikulum. Makanya dosennya juga harus berubah pikirannya, mahasiswanya harus berubah pikirannya, pengelolanya harus berubah pikirannya, dan seterusnya. Jadi orientasi pada apa yang penting untuk dicapai oleh mahasiswa, baru dari situ kita merumuskan modelnya seperti apa, mengelolanya seperti apa, dan seterusnya, ya. Jadi hal-hal yang penting untuk dilakukan dalam rangka mahasiswa mencapai apa yang kita rumuskan di learning outcome atau capaian pembelajaran lulusan. Oke, gitu ya, intinya itu kalimat ini. Jadi dengan OBE ini ada kejelasan apa yang diharapkan untuk dicapai oleh mahasiswa, ada fleksibilitas. Nah, ini yang saya senang nih, dan saya pikir ini juga menarik. Lihat yang fleksibilitas yang B itu. OBE tidak membatasi bagaimana guru mengajar. Kalau Bapak Ibu pergi ke restoran rawon apa namanya yang Surabaya tuh? Rawon malaikat, ya?
Rawon setan ya. Nanti bikin rawon malaikat ya. Masa rawon setan namanya? Itu kalau kita pergi ke restoran itu, kita makan rawonnya, yang kita yang menjadi tolok ukur enak dan tidak enak tuh rasanya. Kita nggak pernah nanya, Mas ini masaknya pakai kompor listrik atau kompor gas atau kompor minyak atau kompor batu bara. Kita nggak pernah nanya, Mas ini yang masaknya kokinya lulusan Chef Juna atau lulusan Chef Arnold atau lulusan Chef siapa yang perempuan? Siapa? Renata gitu ya, atau lulusan Chef Vena Melinda. Tadi Vena Melinda disebut-sebut tuh sama Prof Ben itu. Kita nggak pernah nanya itu. Yang penting adalah rawonnya enak, selesai. Gitu ya. Tapi si restoran harus mikirkan bagaimana cara masak yang enak, resep yang bagus kayak apa, kompornya kayak apa, cara mengolahnya bagaimana, harus. Tapi orientasinya pada enak atau tidak enaknya rawon itu. Kita di perguruan tinggi juga begitu. Kita fokus pada mahasiswa kita harus bisa apa. Dari situ baru kita rumuskan bagaimana caranya supaya mahasiswa bisa apa itu. Ya. Gitu. Jadi mau pakai model apa nggak ada masalah. Nah, Bapak Ibu, dokumen kurikulum yang dibuat oleh Aptikom itu adalah salah satu model OBE. Jadi kalau misalnya nanti ada yang protes, kok OBE-nya begini modelnya? Ini adalah salah satu model kurikulum OBE. Gitu ya. Tidak satu-satunya. Boleh nggak kami menggunakan cara yang lain? Boleh. Yang penting prinsip-prinsip OBE-nya terpenuhi. Apa itu? Ada profil lulusan, ada capaian pembelajaran, ada capaian pembelajaran lulusan, ada capaian pembelajaran mata kuliah sebagai indikator capaian pembelajaran lulusan, ada RPS-nya, silabusnya, ada asesmen terhadap CPMK dan CPL. Itu prinsip-prinsip OBE. Bagaimana modelingnya? Terserah. Nah, apa yang kita buat adalah salah satu model. Ya, jadi saya juga udah siap ketika ada yang protes, Pak Pri, kok begini sih modelnya? Ini salah satu model. Mau model yang lain nggak apa-apa. Pilihannya antara baik dan baik. Nah, gitu ya. Antara benar dan benar. Tidak ada bicara benar dan salah. Yang penting tadi CPL-nya ada, CPMK-nya ada. Mau pakai nama lain juga boleh. Ada RPS-nya, ada asesmennya. Pengukuran terhadap CPMK dan CPL. Nah, selama ini ketika kita menyusun kurikulum, selesai di RPS. Pak Pri, tolong dong RPS kami diperbaiki. Tuh kan, selalu begitu mulainya. Enggak begitu. Kurikulum itu harus runut sampai asesmen. Belum selesai sampai RPS. Nah, itu yang kita ingin perbaiki, ya. Dengan OBE juga bisa mengcompare antara satu institusi dan institusi yang lain. Kemudian ini yang juga kita senang, student involvement in the classroom is a key part of OBE. Keterlibatan mahasiswa harus lebih dominan ketimbang keterlibatan dosen. Ya, jangan keenakan ngomong di depan kelas. Bapak Ibu tahu nggak sih kalau kita masuk kelas apa yang di pikiran mahasiswa? Kapan orang ini keluar dari kelas ini? Tahu nggak? Kalau kita masuk kelas itu yang ada di kepala mahasiswa itu kapan orang ini keluar dari ruangan ini? Bukan kapan Bapak ini mendengar ngomong dan bicara, enggak. Jadi jangan terlalu GR kelamaan ngomong di depan kelas ya. Ya, segera bertobatlah kalau yang kebanyakan ngomong di depan kelas ya. Kita harus sedikit ngomong, banyak ngerjain mahasiswa. Supaya mahasiswa lebih pintar, dia harus kasih kerjaan, kasih tugas yang banyak. Ya, ini ada mahasiswa sini kan? Oke, kalian nanti akan banyak dapat kerjaan dari dosen kalian mulai hari ini ya. Nah, jadi OB ini sebuah paradigma ya, sebuah apa saya menyebut ya?
Ya, paradigma bukan tentang apa yang akan saya ajarkan, tapi tentang apa yang akan dimiliki oleh mahasiswa. Kalau Bapak Ibu mau ngajar besok, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Besok saya ngajar apa gitu kan? Besok materinya apa gitu ya? Oke, masih sama ini, berarti paradigma lama, ini udah kadaluarsa paradigma. Kalau OBE nggak gitu mikirnya. Gimana mikirnya? Besok mahasiswa saya harus bisa apa? Sama apa beda? Beda. Kalau sebelumnya orientasinya pada materi yang kita ingin ajarkan, kalau OBE orientasinya pada hasil. Besok mahasiswa saya harus bisa apa? Kalau Bapak Ibu mau ngajar minggu depan, juga jangan mikir materi apa yang harus saya kasih. Bukan gitu lagi mikirnya. Minggu depan mahasiswa saya harus bisa apa? Bisa nggak ya kita ngerubah paradigma itu ya? 1 menit? Switch gitu, langsung berubah. Ya, ini perlu proses. Sehingga konsekuensinya apa? Sumber belajar tidak harus dari dosen. Kan gini, kalau sebelumnya kan mikirnya saya harus ngisi apa? Berarti kan saya kan yang harus aktif kan? Tapi kalau mahasiswa saya harus bisa apa? Sumbernya harus dari saya enggak harus, bisa dari YouTube, ya kan? Jadi belakangan ini nanti mohon maaf ibu-ibu yang di Gunadarma, saya belakangan sering ngajar pakai YouTube. Misalnya ngajar deep learning, dulu waktu kuliah belum pernah dapat mata kuliah deep learning. Saya lihat ada presentasi yang bagus, materi juga bagus dan seterusnya. Saya ambil aja, udah saya tayangin. Tapi kita nonton dulu ya, dosen nonton dulu ya. Jangan nggak nonton ya, keterlaluan kalau dosennya nggak nonton dulu. Kita nonton dulu, bikin 5 pertanyaan, bikin pertanyaan. Oke, setelah bikin pertanyaan, lalu kita tayangkan kepada mahasiswa. Kalian saksikan ini ya, ini materi lebih bagus daripada Bapak, daripada saya nggak bisa bikin materi sebagus ini, sumber dosen juga keren, bagus dan seterusnya. Setelah ini akan ada kuis. Udah setel aja. Gitu ya, kita ngopi-ngopi sambil makan tempe goreng gitu-gitu ya. Begitu selesai kita kasih soal mereka. Gitu ya. Jadi habis ini nanti diterapkan ya. Pola ini tidak bisa dilakukan 10 tahun yang lalu, tidak bisa 10-15 tahun yang lalu karena belum ada YouTube. Jadi OB ini memang, bahkan di Amerika aja baru lahir tahun 90-an setelah ada internet. Ya kan? Jadi begitu semua infrastruktur ini jadi, udah orientasinya ke outcome. Wah, pada senang nih Bapak Ibu nih. Ya, jadi cari YouTube banyak-banyak besok ya. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing nyari-nyari materi lagi untuk kita ajarkan. Oke? Setuju ya? Jadi bukan tentang apa yang akan kita ajarkan, tapi tentang apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa kita. Apa yang harus dimiliki itu ada di capaian pembelajaran lulusan. Ini tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Beni ya. Jadi ada pergeseran paradigma. Jangan merasa malu lagi kalau kita tahu, kalau dosen tidak tahu tentang suatu materi atau bahan ajar. Dan mahasiswa kita misalnya lebih tahu. Jangan merasa tabu dan merasa, wah jadi saya nggak berwibawa nih di hadapan mahasiswa. Nggak usah begitu lagi. Mahasiswa kita tahu lebih banyak tentang Verdi Sambo, mereka tahu lebih banyak tentang KDRT. Informasinya ada di mana-mana. Jadi kalau kita kurang tahu tentang suatu masalah, terbuka saja. Adik-adik ada yang paham nggak tentang materi ini? Ayo kita sharing sama-sama dengan yang lain. Oke?
Ya, informasi ini sudah sedemikian banyak. Jadi dosen sama mahasiswa ini sama-sama belajar ini. Kalau dulu dosen sebagai pengajar, mahasiswa sebagai pembelajar, sekarang dosen dan mahasiswa sama-sama belajar. Bedanya mahasiswa membayar, dosen dibayar. Itu aja bedanya sebetulnya, ya. Mahasiswa belajar dia membayar, dosen belajar dibayar, ya. Gitu enak ya, jadi bu dosennya sama-sama belajar, dan dosen bukan lagi sebagai guru tapi sebagai motivator, fasilitator dan provokator sekaligus. Ya, provokator untuk kebaikan ya. Oke, jadi OBI ini kurikulum adalah bagian dari OBI. Ya, makanya paradigma dosen, perubahan paradigma dosen menjadi penting untuk berubah. Kalau kurikulumnya konsepnya sudah OBE, kami sudah OBE ini panduannya, tapi cara mengajar Bapak Ibu masih jadul, nggak jalan itu OBE-nya. Dokumennya sudah OBE, mahasiswanya juga belum pikirannya ke OBE, nggak jalan itu. Yang pertama memang harus dosennya dulu. Jadi ketika Bapak Ibu masuk kelas di semester awal, jangan lagi bilang ke mahasiswa, kalian akan belajar struktur data, kalian akan belajar algoritma dan pemrograman, kalian akan belajar sistem basis data. Enggak lagi itu yang diomongin. Tapi kalian akan menjadi ini, kalian akan bisa bikin program, kalian akan bisa bikin sistem, kalian akan bisa ngerancang jaringan, gitu. Bisa. Ya. Itu yang membedakan antara OBE dan bukan OBE. Jadi orientasinya pada mahasiswa bisa melakukan sesuatu. Outcome based curriculum, outcome based learning and teaching, outcome based assessment. Nah, jadi begini frameworknya Bapak Ibu ya. Mulai dari visi misi yang sebelah kiri, kita lihat sebelah kiri dulu. Ini sorotannya kalau ke atap bisa, tapi begitu ke lampu, ke ini dimakan dia. Enggak nongol dia. Mesti pakai tongkat yang panjang gitu. Untuknya. Dulu kan pakai tongkat itunya. Ya. Jadi dari visi misi perguruan tinggi kemudian merumuskan PO. PO itu program educational objective atau kita sebut aja profil lulusan lah begitu ya. Ada yang membedakan, ada yang menyamakan supaya hidup ini lebih sederhana, tidak terlalu sulit karena hidup ini sudah penuh dengan ujian dan cobaan. Maka kita samakan aja PO dengan profil lulusan. Buat profil lulusan, kemudian student outcome itu adalah learning outcome. Lihat yang kiri dulu ya. Kemudian learning outcome itu atau capaian pembelajaran lulusan diturunkan menjadi course learning outcome atau capaian pembelajaran mata kuliah. Alur itu harus runut. Baru ke kanan RPS nih, course planning and delivery, ini RPS. Jadi kalau Bapak Ibu nyusun kurikulum itu bikin RPS-nya dulu, bener nggak? Nggak bener, ya karena nggak runut dari atas. Harusnya visi misi, profil lulusan, CPL, CPMK, baru RPS. Jangan bikin RPS-nya dulu, taruh kemudian naruh CPMK, naruh CPL. Dan nggak ada hubungan CPL ini dengan CPL di mata kuliah lain. Nah, nggak gitu. Nanti kita belajar 2 hari ya. 2 hari 2 malam kita belajarnya. Hari ini sampai jam 12 malam, besok sampai jam 1 malam. Gini, kita jangan kalah sama pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran gimana slogannya? Pantang pulang sebelum padam. Kita pantang pulang sebelum selesai kurikulumnya, oke? Setuju ya? Jadi yang sudah beli tiket, diundur dikit sampai jam 12 malam besok, oke ya? Siap. Sampai RPS belum selesai, baru separuh. Ya, kita ingin melengkapi, maka ada course assessment, assessment terhadap capaian pembelajaran. Saya kasih tahu gini, mata kuliah, ini pelan-pelan nih, tolong disimak baik-baik. Mata kuliah adalah institusi, tempat,
diselenggarakannya proses pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran. Jadi mata kuliah tidak dinilai. OBE ini kita bicara OBE. Mata kuliah tidak dinilai karena dia adalah institusi tempat diselenggarakannya proses pembelajaran dengan tujuan untuk mencapai capaian pembelajaran. Paham nggak? Paham ya? Pelan-pelan ya, nanti buat. Jadi target kita di kelas adalah mahasiswa memenuhi CPMK untuk kemudian memenuhi CPL, bukan untuk mata kuliah itu sendiri. Ya, nah inilah yang jadi kesalahpahaman kita. Ya, jadi yang diukur adalah CPMK-nya. Nanti Bapak Ibu dalam konstruksi kurikulum nanti akan dibimbing. Ya, CPMK-nya menjadi orientasi untuk diukur, untuk dinilai, bukan mata kuliah. Ya, oke, itulah yang disebut dengan course assessment. Kemudian ada program assessment mengukur CPL-nya. Ya, institutional assessment itu melihat profil lulusannya. Berdasarkan assessment itu maka dilakukan improvement ke kiri, diperbaiki CPL-nya, diperbaiki profil lulusannya setelah satu siklus 4 tahun atau 5 tahun. Ya, nanti kita buat ya. Nah, yang disebut dokumen kurikulum, jadi ini ya 12 bab dokumen kurikulum. Ini kami ngambil dari buku panduan kurikulumnya Dikti, kami tambahkan satu bab 10 asesmen pembelajaran, karena belum ada di situ. Ya, asesmen pembelajaran. Yang ini adalah intinya OBE. Sekali lagi intinya OBE adalah asesmen. Begitu, ini kita masuk ke masing-masing bagian, jadi identitas program studi nanti Bapak Ibu buat. Yang gampang-gampang ini belakangan aja ya, nanti 2 hari ini cari yang susah-susah aja. Cari yang susah supaya bisa nanti kita bantu. Ya, ini untuk evaluasi kurikulum, jadi melihat kurikulum yang lama kemudian untuk diperbaiki. Ya, saya masuk ke sini, ini contoh evaluasi kurikulum. Jadi evaluasi kurikulum harus lakukan tracer study ya. Tracer study melakukan survei kepada alumni untuk minta informasi mereka kerja di mana aja. Landasan pengembangan, visi misi, ikuti aja apa yang Bapak Ibu punya. Nah, tugas kita ketika menyusun kurikulum ini akan menyelesaikan 22 tabel. Ya, 22 tabel dibagi 2 hari, berarti 1 hari 11 tabel. 1 hari 11 tabel, kita bekerja 11 jam, 1 jam 1 tabel. 1 jam 1 tabel, setengah jam setengah tabel berarti ya. 1/4 jam 1/4 tabel. Jadi mulai tabel 1 profil lulusan, ini model kurikulum yang kita buat di Aptikom. Kemudian tabel 2 sampai tabel 5 itu CPL, mulai dari CPL Sendikti, CPL Prodi dan seterusnya. Tabel 6 sampai 10 itu pemetaan antara bahan kajian sampai ke mata kuliah. Tabel 11 sampai 12A itu pemenuhan CPL, mata kuliah dan CPL. Tabel 13 sampai 15 itu ke CPMK. Tabel 16 sampai 20 assessment. Inilah tugas Bapak Ibu untuk menyusun kurikulum dan harus selesai dalam waktu 2 hari ya. Jadi jangan pulang sebelum selesai. Ya nanti kalau ditanya sama pimpinannya gimana, mana hasilnya? Gitu. Belum selesai, balik lagi ke Malang. Ya, ini yang kita buat ya Bapak Ibu. Dan mestinya akan lebih cepat karena kami sudah membuat panduannya. Ya, oke. Nah, rumusan profil lulusan. Jadi profil lulusan fokusnya di kemampuan. Ya, di kemampuan yang akan dicapai oleh mahasiswa. Dan mengandung ciri khas dan seterusnya begitu. Saya mau kasih ilustrasi dulu gini. Tadi Prof Beni sudah mengatakan versi Silem Karma untuk pengajuan prodi baru itu ada profil dulu, baru ada kemampuan. Kalau kita balik, kemampuan dulu fokusnya. Baru dari kemampuan itu nanti bisa mengambil profil apa.
begitu ya, profil-profil yang bisa diambil dengan kemampuan itu. Kenapa kita fokus di kemampuan? Karena industri kita belum punya kesepakatan tentang nama profesi. Contoh nih, contoh. Ada perusahaan A, dia mencari tenaga kerja yang bisa bikin program dalam bahasa Python. Lalu dia buka lowongan, dicari seorang programmer. Ingat ya, dicari seorang programmer. Ada perusahaan B mencari tenaga kerja yang bisa bikin program dalam bahasa Python, sama. Lalu dia buka lowongan, dicari seorang engineer. Ada perusahaan C nyari tenaga yang sama, buka lowongan lagi, dicari seorang developer. Sekarang kita mau nulis di profil lulusan yang mana? Ayo. Mau programmer, mau developer, atau mau engineer? Kalau developer kan yang bangun rumah, bukan bikin program. Ya, oke. Jadi industri tidak punya kesepakatan. Pemerintah sudah bikin SKKNI, tapi industri nggak mau ngeliat tuh kayaknya. Mereka bikin aja sendiri sesuai dengan apa yang mereka mau. Clear ya? Jadi kita fokus di kemampuannya. Bisa apa? Mahasiswa itu bisa apa? Profesinya nanti kita list profesi yang bisa diambil oleh lulusan ketika dia sudah punya kompetensi ini. Gitu jadinya modelnya ya. Nah, saran kami teman-teman nanti bikin profilnya antara 4 sampai 5 saja, dan ini kami sudah bantu untuk merumuskan 2 profil untuk SI, 2 untuk informatika, 2. Kami menyebut profil lulusan wajib. Jadi dalam struktur panduan ini kami buatnya begini, ada profil lulusan wajib, ada CPL wajib, ada BK wajib, ada CPMK yang diturunkan dari CPL yang wajib, ya sampai CPMK ya. Nah, boleh enggak, nanti Bapak Ibu pasti nanya nih, sebelum menanya saya jawab dulu, boleh enggak kami merubah yang wajib itu? Jawaban saya, boleh, tapi jangan banyak-banyak merubahnya. Kenapa? Seperti pesan Prof ini tadi, kita ingin meluruskan, mengembalikan ke jalan yang benar. Informatika harus isinya informatika, jangan informatika rasa SI, SI rasa SK, SK rasa RPL, gitu ya. Jadi yang wajib-wajib ini, kalau Bapak Ibu nggak mau mikir lagi, ambil aja. Kalau mau mikir lagi, boleh ngerubah dikit-dikit. Oke, jadi jangan salah paham nanti nih, yang wajib-wajib. Ya, kalau nggak ngambil nggak apa-apa juga, nggak ada sanksi dan nggak dosa juga sebenarnya juga ya. Kalau nggak ngambil nggak apa-apa juga, kami nggak mau pakai panduan aptikom nggak apa-apa. Silakan saja ya. Oke, ini nanti Bapak Ibu jadi untuk bikin profil lulusan, ambil saja 2 ini, tambahkan 2 atau 3 lagi, silakan sesuai dengan kekhasan prodi. Kebetulan 2 ini terkait dengan pengetahuan dan keterampilan khusus. Sikap dan keterampilan umum belum ada. Kami merekomendasikan Bapak Ibu nambah 2 itu sikap dan keterampilan umum. Sikap sebaiknya ngambil dari university value. Setiap kampus kan punya university value kan, slogan-slogan yang ada di spanduk, ada di apa-apa segala macam itu kan. Selama ini kan cuma ada di spanduk dan baliho, tidak pernah masuk kelas, ya enggak? Dengan OB ini kami merekomendasikan university value masuk ke profil lulusan dan masuk ke ruang kelas. Nanti turun ke CPL, turun ke CPMK, masuk ke RPS sehingga diukur. Jadi contoh nih, di Banten itu saya ngisi di Untirta, Universitas Tirtayasa, Banten. Karena Banten, jadi slogan mereka Jawara, kan Banten kan terkenal Jawara. Dan mereka cari tuh kepanjangannya Jawara. Tahu nggak kepanjangannya? Jujur, adil, wibawa, amanah, religius, akuntabel. Oh, sampai apal saya. Itu dimasukkan ke dalam profil lulusan. Jadi lulusan memiliki sikap Jawara, meskipun nggak jago silat, ya, nggak jago kungfu juga, nggak jago karate juga, nggak jago taekwondo juga.
Dan itu turun ke CPL, turun ke CPMK, sehingga universitas bisa menilai, oh angkatan 20 nilai jawarannya 80, angkatan 21 nilai jawarannya 75. Paham maksud saya? Jadi university value itu bisa kita masukkan ke ruang kelas melalui kurikulum. Jadi nggak hanya sekedar slogan-slogan di spanduk-spanduk, di leaflet dan seterusnya ya. Itu yang kita pengen coba wujudkan juga. Baik, nah setelah itu kita rumuskan profesi-profesinya ya. Tadi Prof Benny nyarankan jangan banyak-banyak, ini 11 nanti dikurangi aja ya, 5 boleh. Oke, setelah selesai cek profil lulusan, teman-teman bikin tabel yang kedua, CPL SNDikti ya, CPL SNDikti. Kami sudah membantu untuk CPL SNDikti, CPL SNDikti ini yang sikap dan keterampilan umum itu ngambil apa adanya dari SNDikti. Untuk pengetahuan dan keterampilan khusus boleh ngambil dari sini. Nanti di buku panduan ada beberapa CPL yang Bapak Ibu bisa ambil. Setelah itu bikin tabel yang ketiga, CPL Prodi namanya. Kami sudah membantu untuk SI ada 7 CPL Prodi wajib. Ini SI, ini informatika 6 ya, informatika ada 6. Kami sudah bantu Bapak Ibu 6 CPL informatika. Yang saya mau bilang wajib, ntar ada yang ngerasa ini lagi nggak boleh ngerubah. Strongly recommended, gitu ya. Strongly recommended gitu. Untuk diambil. Sehingga Bapak Ibu nggak perlu mikir banyak-banyak lagi. Ya. Untuk SI ada 7. Ya, mampu memahami, mengenali, mampu merancang dan seterusnya. Oke ya, nanti ketika bikin tinggal diambil aja. Di panduan ini ada. Setelah itu tabel 4, itu tadi tabel 3, tabel 4 pemetaan antara CPL SNDikti ke CPL Prodi yang jumlahnya, CPL Prodi itu jumlahnya kalau bisa tidak lebih dari 15. Boleh 10, 11, 12, tapi jangan lebih dari 15. Selama ini banyak teman-teman yang masih pakai CPL SNDikti. Sikap ada 10, keterampilan khusus ada 9, itu udah 19. Pengetahuan kemudian tambah 8, keterampilan khususnya tambah 10, jadi total ada 40. Itu kebanyakan. Karena CPL itu harus diukur. Sebelum diukur diturunkan dulu ke CPMK. Kalau satu CPL ada 5 CPMK, teman-teman punya CPL 40, CPMK-nya ada 5, berarti ada 200 CPMK yang harus diukur. Hidup ini udah penuh dengan ujian dan cobaan. Mari kita sederhanakan saja ya. Karena itu kami merekomendasikan CPL jumlahnya tidak lebih dari 15. 10 boleh, 11 boleh, 12 boleh. Kami sudah bantu dengan 6. Untuk yang SI 6 untuk informatika, 7 untuk SI. Bapak Ibu tambahkan sampai 11, 12 silakan. 13 juga boleh, angka itu tetap bukan angka sial, angka bagus 13 ya. Itu di hotel-hotel aja yang nggak ada angka 13-nya. Kalau di kurikulum boleh. Kemudian dipetakan antara profil lulusan dengan CPL yang tadi udah disusun, tabel 5 ya. Kemudian setelah itu tabel 6 kita buat rumusan bahan kajian. Ini alurnya tolong diikuti betul ya. Diikuti gitu karena kami membuat ini alurnya logically connected bahasanya FIBA. Logically connected antara satu tabel dengan tabel yang lain. Pak Pri boleh nggak tabelnya kita kurangi tidak 20? Boleh, tapi lompat nanti. Jadi nggak runut alurnya. Kita ingin membuat alur ini runut. Ya. Nah, tabel 6 itu terkait dengan rumusan bahan kajian. Kami di SI 18 ya, SI ya? Mas Anggit ya? SI 18 ya, teman-teman SI 18 ya. Nah ini, yang wajibnya 11. Yang wajibnya 11. Boleh ditambah, boleh dikurangi, silakan. Ya, tadi Prof Benny sudah menyampaikan untuk ilmu komputer ada 20. Ya, tapi nanti disesuaikan aja dengan kebutuhan prodi dan kemampuan dosennya masing-masing. Ya. Oke. Untuk yang informatika ada 19. Ada beberapa pilihan yang Bapak Ibu bisa ambil sesuai dengan
kebutuhan prodinya masing-masing, ya. Nah, ada BK yang tolong dimasukkan untuk sikap. Itu wajib SNDikti pengembangan diri untuk mengakomodasi mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, agama, bahasa Indonesia. Itu BK-nya di ACM IEEE nggak ada. Tambahkan BK, mau bilang pengembangan diri boleh, mau bilang apalagi pengembangan kepribadian boleh, terserah. Ya, tambahkan BK untuk mengakomodasi mata kuliah sikap tadi Pancasila, agama, pengetahuan, kewarganegaraan. Kemudian metodologi penelitian juga tambahkan, karena kita di ACM juga nggak ada BK metodologi penelitian. Ini untuk mengakomodasi magang, skripsi, gitu ya, mata kuliah metodologi penelitian. Terus ini referensi kita, ya. Ini tadi udah dijelaskan Prof. Beni ya, saya nggak jelaskan lagi. Terus bikin tabel 7 pemetaan CPL ke BK. Saya pengennya begini Bapak Ibu ya, ketika nanti membuat tabel-tabel ini paham betul kenapa begitu. Contoh ini misalnya, pemetaan CPL BK, pemetaan capaian pembelajaran lulusan dengan bahan kajian. Paham nggak makna tabel ini? Nah, pengennya Bapak Ibu paham ketika bikin, bukan sekedar bikin tabel, contreng, nggak selesai gitu, kan gitu. Jadi ini bacanya begini, untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, kita membutuhkan bahan kajian ini, nah, gitu. Contoh di situ misalnya, untuk memenuhi capaian pembelajaran 01, kita butuh bahan kajian 01. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan 03, kita membutuhkan BK 05 dan BK 07. Dipahami betul. Ya, jadi untuk memenuhi capaian pembelajaran itu kita butuh materi ini. Itu cara membaca tabelnya. Ya, mohon dipahami. Jadi bukan sekedar main contreng-contreng aja nanti ya. Ini tabel 8 kita turunkan BK ke MK. Oh ya, sebentar, sering ada pertanyaan nih. Ini hubungannya one to many atau many to many atau bagaimana? Many to many. Nah, asik deh, ya, many to many. Satu BK bisa digunakan untuk memenuhi beberapa CPL, dan satu CPL bisa dipenuhi, bahasanya perhatikan bahasa saya. CPL itu dipenuhi. CPL dipenuhi oleh satu atau lebih BK. Satu BK bisa digunakan untuk memenuhi satu atau lebih CPL. Perhatikan kalimat saya. Ya, karena kalimat ini nggak bisa dirubah-rubah nih. Karena dengan cara begitulah kita memahami tabel itu. CPL, kata kerja di depannya memenuhi, dipenuhi, memenuhi CPL atau CPL itu dipenuhi. Ya. Kemudian tabel 8 turunan dari BK ke MK, ke mata kuliah. Jadi kita rumuskan mata kuliah apa saja untuk setiap bahan kajian. Kemudian pemetaan CPL ke MK. Ini cara membacanya gimana? Ayo, ada yang bisa bacanya nggak? Gimana Bu? Mata kuliah ini memenuhi CPL apa? Itu yang lebih benar. Nah, CPL ini dipenuhi oleh mata kuliah. Oke, atau mata kuliah 1 dan 2 digunakan untuk memenuhi CPL 1. Dipahami betul ya tabelnya ya? Ya, karena Bapak Ibu nanti bikin harus atas dasar kepahaman. Ya. Oke. Kemudian pemetaan ini gabungan dari, kenapa pemetaan itu tulisannya? Pemetaan BK CPL MK. Jadi ini mau mengatakan bahwa lahirnya mata kuliah, perhatikan bahasa saya lagi. Lahirnya mata kuliah adalah karena adanya kebutuhan memenuhi CPL dengan menggunakan bahan kajian yang kemudian dilaksanakan di mata kuliah.
Lihat tabel itu. Kebutuhan untuk memenuhi CPL dengan menggunakan BK yang dilaksanakan di MK. Jadi MK itu lahir dari kebutuhan memenuhi CPL. Jadi mata kuliah bukan lahir dari dosen. Saya bisa ngajar mata kuliah algoritma, ya, tolong jangan dihapus itu mata kuliah algoritma itu harus ada ya. Saya bisa ngajar struktur data, tolong struktur data jangan dihapus ya. Repot kalau begitu, ya. Ngaku deh, ya. Jadi Bapak Ibu yang suka maksa, tolong jangan maksa lagi ya. Jadi mata kuliah itu lahir karena kebutuhan memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Bukan karena dosen A bisa ngajar X, dosen B bisa ngajar Y, dosen C bisa ngajar Z, bukan. Ya, segeralah bertobat kalau yang suka memaksa-maksa seperti itu ya. Baik, berikutnya susunan mata kuliah ini sudah biasa kita lakukan. Organisasi mata kuliah, nanti kita diskusi masalah peminatan atau apa namanya? Konsentrasi. Ya, karena konsentrasi ini agak kritis di OBE. Kami merekomendasikan peminatan atau konsentrasi tidak banyak-banyak, 2 saja. Atau kalau terpaksanya harus 3 ya sudah 3 lah. Tapi kalau bisa tidak lebih dari 3, 1. Yang kedua, di setiap peminatan jangan banyak-banyak mata kuliahnya. Ya, 2 atau 3 mata kuliah di peminatan. Kalau dulu Ban PT yang lama kan jumlah mata kuliah pilihan kan 3 kali lipat dari jumlah mata. Nah itu kan udah nggak dipakai lagi. Jadi kami menyarankan yang namanya mata kuliah pilihan adalah pilihan peminatan, bukan bebas memilih mata kuliah. Saya mahasiswa nih, Bapak Ibu punya 2 peminatan, kecerdasan buatan dan misalnya sains, data science misalnya begitu. Oke? Nah mahasiswa kan milih salah satu dari 2 peminatan ini. Ketika milih kecerdasan buatan, maka mata kuliahnya udah fix. Ini 3 mata kuliah ini. Ketika milih data science, mata kuliahnya udah 3 ini. Nyebrang lah. Kalau nyebrang, dia nanti nggak punya keahlian di bidang itu. Ya, jadi kami menyarankan yang namanya mata kuliah pilihan adalah pilihan peminatan. Dia bisa milih peminatan AI atau peminatan data science. Yang ketika dia milih peminatan AI, maka mata kuliahnya udah ini peminatannya, mata kuliahnya. Nggak boleh nyebrang lagi. Nanti jadi nggak fokus, jadi nggak hebat di situ, kan pengennya hebat di situ. Paham ya? Jadi yang dimaksud mata kuliah pilihan adalah pilihan peminatan. 1. Yang kedua, kita menghindari resiko ada CPL yang bisa tidak terpenuhi. Ini agak susah nih ngomongnya nih. Karena sebuah CPL bisa tidak terpenuhi ketika ada satu mata kuliah yang dia menjadi pembentuk CPL itu, tapi mata kuliah ini diposisikan sebagai pilihan. Jadi ada mahasiswa yang ngambil dan ada mahasiswa yang tidak ngambil. Jadi mahasiswa yang nggak ngambil mata kuliah ini punya potensi tidak memenuhi CPL. Gitu ya. Nah ini harus dihindari. Cara menghindarinya tadi, jadi mahasiswa memilih mata kuliah pilihan pada posisi peminatan. Nanti kita taruh di peminatan itu, dia digunakan untuk memenuhi CPL yang sama dari 2 peminatan itu. Sehingga tidak ada potensi, nanti kalau masih bingung nggak apa-apa, nanti ketika bikin hilang bingungnya. Ya. Jadi tidak ada potensi satu orang pun mahasiswa tidak bisa memenuhi CPL karena dia tidak mengambil satu mata kuliah. Tidak boleh ada situasi itu. Kasihan mahasiswanya. Pak, kami nggak bisa memenuhi CPL ini karena saya nggak ngambil mata kuliah pilihan ini. Nah, itu berarti salah desain kurikulumnya. Oke? Itu nanti posisinya di sini, di tabel 12A. Karena setiap CPL akan dipenuhi oleh sederetan mata kuliah.
Kebayangkan kalau ada mata kuliahnya itu misalnya MK11 itu adalah pilihan, maka mahasiswa yang nggak ngambil MK11 dia nggak bisa memenuhi CPL 3. Nah, itu nggak boleh terjadi. Bagaimana solusinya? Kita tunggu nanti ya. Jadi pakai ada triknya. Oke, 12A, kemudian setelah itu kita rumuskan CPMK. Ini sudah dibantu teman-teman di dokumen panduan kita, cara menurunkan CPL ke CPMK. Jadi gunakan saja kata-kata yang ada di CPL untuk merumuskan CPMK. Gunakan apa adanya, jangan ngarang lagi. Contoh, ini CPL-nya mampu memahami, menganalisis, dan menilai konsep, dasar, dan peran. Kata kerjanya mampu memahami, menganalisis. Jadi CPMK satunya mampu memahami konsep dasar. CPMK 2-nya mampu menganalisis proses dan sistem. Proses dan sistem itu ada di dalam situ ya. Peran proses dan sistem organisasi. Kita buat rumusan CPMK dengan cara mengambil kata-kata yang ada di CPL. Udah, jangan mikir lagi. Kenapa harus begitu? Karena dalam proses assessment yang kita lakukan, penilaian CPL directly diambil dari penilaian CPMK. Jadi gampangnya gini, kalau CPL bunyinya mahasiswa atau mampu melakukan A, B, C, maka CPMK-nya, CPMK 1 mampu A, CPMK 2 mampu B, CPMK 3 mampu C. Scoring dari mampu A, mampu B, mampu C diakumulasi itu menjadi skornya CPL. Di konsep kita begitu. Karena itu, ketika merumuskan CPMK, jangan lari dari CPL. Ya, saya perlu mengingatkan lagi nih. Karena kita sering terus berinovasi, wow, kata-katanya jangan sama dong, harus beda dong, gitu ya. Akhirnya nggak nyambung. Jaka sembung naik ojek, ya, nggak nyambung jack, gitu ya. Nah, kami sudah bantu di dalam panduan rumusan CPMK, ambil dari rumusan CPL, oke ya? Nggak usah berkreasi macam-macam. Di sini bukan tempatnya berkreasi untuk urusan ini ya. Oke, kemudian kita petakan hubungan antara mata kuliah CPL dan CPMK. Ini ada mata kuliahnya kan? Oke, sebelum selesai saya. Ini nih, ini tabel 13 ini agak kritis. Karena Bapak Ibu harus menghubungkan antara CPL, CPMK dan MK. Kita nanti harus tentukan CPMK 1 itu akan dititipkan di mata kuliah apa? Dalam hal ini MK1. CPMK 12 dititipkan di mata kuliah MK1. CPMK 13 kita titipkan di mata kuliah MK02. Ini agak sedikit rumit, tapi bisa dilakukan. Ya, hubungan antara 3 variabel, CPL, CPMK, dan MK. Ya, jadi satu CPMK bisa dititipkan di satu atau lebih mata kuliah, satu mata kuliah bisa menerima satu atau lebih CPMK. Wah, asik deh pokoknya. Ya, kemarin waktu saya ngisi di Semarang, nggak mau selesai mereka, maunya terus gitu. Karena saking asiknya bikin kurikulum ini ya. Dan saya yakin Bapak Ibu sampai jam 2 malam nanti juga kayaknya nggak mau pulang. Mudah-mudahan listriknya masih dihidupin ya sama AC-nya. Oke, nah jadi posisinya begini, CPMK itu digunakan untuk memenuhi CPL dan digelar di mata kuliah. Ya, jadi MK1 itu dia mendapat titipan 2 CPMK untuk memenuhi CPL 1. Mata kuliah 2 mendapat titipan 2 CPMK untuk memenuhi CPL 1. CPL 1 dipenuhi oleh 4 CPMK. Oke? Gitu caranya ya. Kemudian buat sub CPMK, ya dari CPMK, sub CPMK ini sekali lagi turunkan lagi saja dari CPMK-nya. Sub CPMK ini nanti sesi perkuliahan, ya 1 sesi 1 sub CPMK atau 2 sesi perkuliahan 1 sub CPMK. Silakan tergantung kebutuhan. Nah, ini contoh keselarasan CPL CPMK sub CPMK.
Jadi kata-katanya Bapak Ibu jangan ngarang-ngarang lagi. Kalau CPL-nya bunyinya mampu merancang dan melaksanakan penelitian dan metodologi yang benar dan seterusnya, maka CPMK-nya mampu merancang. Satu lagi mampu melaksanakan, gitu ya. Oke. Kemudian RPS, nanti dibaca aja. RPS-nya ini ikut standar yang dikeluarkan oleh Dikti ya, di KPT, Kurikulum Pendidikan Tingginya Dikti. Di sini ada CPL, ada CPMK, ada pemetaan CPMK ke sub CPMK. Ikuti aja. Oke, kemudian metode pembelajaran nanti di RPS dituliskan project based learning atau problem based learning. Ini kita mencoba untuk memperbanyak cara belajar berbasis project atau berbasis studi kasus ya. Kemudian tabel 16 kita mau sedikit lagi Bapak Ibu sampai 20 aja. 16 ini untuk menentukan CPMK itu diukur dengan cara apa. Jadi CPL, MK, CPMK 11 saya ukur dengan cara kehadiran dan UTS. CPMK 12 saya ukur dengan tugas, presentasi dan tugas kelompok dan seterusnya. Bapak Ibu tentu ya. CPMK ini diukur dengan cara apa? Jadi pengukuran assessment dilakukan di CPMK. Kalau Bapak Ibu misalnya bilang begini, saya mau semua CPMK untuk mata kuliah itu diukur di UTS. Misalnya gitu ya. UTS Bapak Ibu bikin 5 soal. Maka di soal UTS itu harus tertulis nomor 1 dan 2 untuk memenuhi CPMK yang mana. Soal nomor 3 untuk CPMK yang mana. Soal nomor 4 dan 5 untuk CPMK yang mana. Harus gitu. Ini saya ngasih kuis untuk memenuhi CPMK yang mana. Ngasih project tugas kelompok untuk CPMK yang mana. Jadi kepala dosen tuh udah orientasinya ke CPMK, ke capaian pembelajaran. Gitu ya. Karena yang dinilai CPMK-nya capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi semua tugas dan segala macam kita orientasikan untuk memenuhi CPMK, ya. Nah, ini tabel 17 melihat kapan itu dilakukan. Kalau yang kehadiran kan setiap waktu, kemudian nanti ada instrumennya, ada rubrik nanti bisa lihat di dokumen Dikti juga. Saya akan tekankan yang ini. Oke, ini. Kemudian kita tetapkan bobotnya. Misalnya tadi, CPMK ini, CPMK 11 saya ambil dari kehadiran dan UTS, bobotnya berapa? Itu 20, UTS 20, total 40. CPMK 12 dari mana, dan bobotnya berapa. Ya. Ini kapan diselesaikannya urusan ini? Di level program studi dengan melibatkan semua dosen. Asik, ya. Jadi bukan kaprodi sendiri. Kelenger nanti kalau kaprodi sendiri suruh bikin kurikulum. Oke, saya dukung ya. Pertama CPL dulu, profilusan dan CPL diselesaikan di tingkat prodi. Yang namanya di tingkat prodi bukan kaprodi, tapi melibatkan dosen. Oke, nurunkan dari CPL ke CPMK, boleh Bapak Ibu membentuk tim dosen. 3 orang dosen ini untuk menurunkan CPL 1 dan 2 ke CPMK. Tim dosen yang kedua 3 orang menurunkan CPL 34 ke CPMK. Boleh dibuat begitu. Tapi jangan dikasih ke 1 orang saja. Karena nggak ada diskusi nanti. Dosennya cuma 5, udah dikeroyok aja semuanya. Gitu ya. Diusahakan keterlibatan semua dosen. Ya, supaya mereka paham OBE. Ada beberapa laporan masuk ke saya, Pak, dosennya nggak mau menilai di CPMK, maunya di mata kuliah seperti biasa. Waktu ngerumuskan kurikulum, dosen itu diajak nggak? Enggak, ya sudah itu masalahnya. Ya, jadi nanti tolong diajak, ya dosen yang lain supaya mereka paham kenapa harus menilainya di CPMK, gitu ya. Terus tabel 19 kita sudah mau sampai di akhir. Di dalam konsep yang kita buat, nilai semua CPMK yang membentuk mata kuliah totalnya 100 nilainya. Jadi Bapak Ibu harus membuat bobot sedemikian rupa sehingga dalam satu mata kuliah
mau CPMK-nya 3 atau 4 atau 5 atau 6, total bobotnya 100. Oke? Ya. Jadi ini skor maksimal ya. Kalau CPL, karena sudah kita ambil CPMK itu di 100-kan di mata kuliah, maka untuk memenuhi CPL nggak mungkin 100, nggak mungkin bisa 100. Karena itu kami di konsep kita tetap biarkan nilai CPL seperti apa adanya, nanti kita normalisasi itu sama dengan 100%. Ya, jadi misalnya nilai CPL 3 nih 500 nilai maksimalnya. Kalau mahasiswa dapat 300, maka itu sama dengan nilainya 60. Gitu ya. Jadi 300 sama dengan 100%. Paham ya? 500 sama dengan 100%, 200 sama dengan 100%. Ya, dan ini akan ditanya di akreditasi LAM Infocom. Ampun. Iya, di kriteria nomor 9.1 91 penetapan, 92 yang A, saya hafal banget soalnya ya. Perintahnya gini, pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Yang dimaksud pemenuhan capaian pembelajaran lulusan adalah bagaimana prodi melakukan pengukuran terhadap pencapaian CPL. Nah, kalau ini udah jadi kurikulumnya tinggal sajikan. Kami sudah melakukannya. Gimana caranya? Ini caranya nih. 20 tabel ini. Oh, baru 19,5, belum sampai 20. Kurang, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah menerapkan kurikulum ini, insya Allah sudah memenuhi instrumen akreditasi LAM Infocom, khususnya yang kriteria 9. Dan kriteria 6 udah pasti, karena kriteria 6 itu isinya tentang konstruksi kurikulumnya, mulai dari profil lulusan, CPL, CPMK, RPS, struktur mata kuliah, sampai asesmen pembelajaran. Di kriteria 9-nya, pemenuhan CPL adalah bagaimana pengukuran terhadap CPL dilakukan. Jawabannya ini. Oke? Jadi memang kami di Aptikom tidak hanya sekedar membuat LAM dan menilai Bapak Ibu sekalian, kami ingin membantu sekaligus memperbaiki kurikulumnya sehingga bisa memenuhi tuntutan akreditasi LAM Infocom. Gitu ya, dipahami ya, ininya ya, filosofinya ya. Nah ini situasinya, nanti masih banyak di belakang ini yang Bapak Ibu perlu pertimbangkan. Contohnya misalnya untuk satu CPM, untuk mata kuliah 01 ini misalnya ada 2 CPMK, bagaimana kita menentukan kelulusan mata kuliah itu kalau misalnya CPMK 11-nya 0, CPMK 12-nya tapi 60, lulus atau enggak mata kuliah itu. Nah, kayak gitu-gitu nanti perlu didiskusikan. Ketika misalnya mata kuliah itu dibentuk dari 3 CPMK, hanya 1 CPMK yang lulus, 2 enggak lulus misalnya, apa yang harus dilakukan? Ya, remedial gitu-gitu. Gitu. Harus lulus semua, betul. Saya harus, idealnya semua CPMK harus lulus. Oke, jadi untuk bisa lulus itu, maka kita harus memastikan semua CPMK terpenuhi. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ketika tadi yang tabel 1 sampai 20, yang tabel 20, 18, 20 itu untuk 1 orang mahasiswa ya. Untuk 1 orang ya. Karena setiap orang, setiap mahasiswa punya nilai CPL. Jadi A berapa, kan misalnya CPL-nya ada 12. Berapa nilai CPL dia? Dari mana kita dapat nilai CPL? Dari mata kuliah yang diambil, dari nilai-nilai CPMK yang ada di mata kuliah itu. Dapatlah nilai dia, nilai CPL. Nah, program studi harus melakukan evaluasi dan monitoring pencapaian CPL untuk per kelas, untuk per angkatan. Untuk bahan improvement tadi.
Jadi setelah satu siklus 4 tahun nanti, arahnya adalah, oh CPL ini ketinggian. Misalnya Bapak Ibu bikin CPL bisa membuat program deep learning untuk video yang canggih lah, katakan misal begitu. Dan faktanya dalam proses pembelajarannya banyak yang nggak memenuhi. Maka CPL itu kita turunkan, gitu ya. Atau ada yang sudah terpenuhi semua, dinaikkan. Ya, itulah tujuan dari proses evaluasi terhadap pemenuhan CPL. Ya, jadi analisis pencapaian CPL AGAT namanya, gabungan CPL itu digunakan oleh program studi mengevaluasi kesesuaian batas kelulusan CPL mahasiswa dengan batas ketercapaian CPL minimum prodi. Kita punya target, terpenuhi atau tidak. Ya. Nah, terakhir, jadi syarat kelulusan mahasiswa itu sebetulnya ada 3. Syarat mahasiswa lulus itu, ini statementnya ada di dokumen kurikulum pendidikan tinggi keluaran Dikti ya. Ini kalimatnya persis sama seperti ini, Prof. Ben. Mahasiswa program diploma dan sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban yang ditetapkan, beban belajar, ada kata belajarnya Budian, dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan. Sorry, banyak tipu ya. Memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan. Apa itu? CPL tadi. Jadi mahasiswa baru boleh lulus kalau IPK-nya lebih dari 2, masa belajarnya tidak lebih dari 7 tahun, dan memenuhi semua CPL yang ditetapkan. Itu bunyi tekstual itu di buku kurikulum pendidikan tinggi keluaran Dikti, tanggal 9 Oktober tahun 2020 bukunya. Jadi saya menyarankan Bapak Ibu, ketika nanti mahasiswa lulus, kasih tambah 1 dokumen lagi. Selain ijazah dan transkrip, tambahin 1 lagi dokumen daftar CPL yang telah terpenuhi oleh mahasiswa tersebut. Boleh kita sebut sebagai SKPI, ya, atau disebut nama lain silakan. Tapi itu menjadi bekal buat mahasiswa ketika lulus untuk ditunjukkan kepada industri, dia tidak hanya sekedar sudah belajar algoritma dan pemrograman, tapi sudah bisa membuat program. Tidak sekedar informasi dia sudah belajar sistem basis data, tapi bisa merancang sistem basis data. Tidak sekedar sudah belajar jaringan, tapi bisa merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer. Itu ada di CPL. Gitu ya. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian, oh ada lagi ya. Ini bab 11 dan 12 MBKM, kami ngambil dari buku panduan aja Bapak Ibu, ada 8 kegiatan yang nanti Bapak Ibu bisa jadikan sebagai kegiatan mahasiswa yang nanti dikonversinya ke CPL ya. Ketika kita sudah OBE, konversi di buku panduan MBKM juga bunyinya begitu sebetulnya. MBKM ini dilakukan untuk memenuhi capaian pembelajaran mahasiswa. Perhatikan di buku panduannya. Jadi ketika kita sudah OBE, nanti pemetaannya ke CPL dulu atau ke CPMK, bukan ke mata kuliah. Baru dari CPMK itu kita lihat mata kuliahnya apa yang dipengaruhi dari kegiatan MBKM. Oke? Ini PPPP untuk tabel bab 12 ya. Bagaimana PPPP dari kurikulum, mulai penetapan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, evaluasi, pengendalian dan peningkatan kurikulum itu dilakukan oleh program studi. Begitu Bapak Ibu sekalian, itu barangkali yang bisa saya sampaikan.